Halo, kenalin aku Nadia dan selamat datang di Review with Nadia. Nah, pada video kali ini aku bakalan review novel Ronggeng Duku Paruk. Novel Ronggeng Duku Paruk merupakan karya dari Ahmad Tohari. Novel ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1982 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel Ronggeng Duku Paruk diterbitkan dalam bentuk trilogi. Nah, diterbitkan kembali menjadi satu buku pada tahun 2003. Novel Ronggeng Duku Paruk terdiri atas 3 bagian. Yang pertama berjudul Catatan Buat Emak, yang kedua berjudul Lintang Kemukus Dini Hari, dan yang ketiga berjudul Jantera Biang Lala. Novel ini mengisahkan mengenai tokoh Serintil yang dinobatkan menjadi ronggeng baru di saat umurnya masih 11 tahun. Nah, di sebuah desa yang bernama Desa Duku Paruk, desa tersebut desa yang kecil, sederhana, namun terkenal akan ronggengnya. Nah, meskipun usianya baru 11 tahun, namun tokoh Serintil sudah dipersiapkan menjadi seorang ronggeng oleh kakek dan neneknya. Untuk menjadi seorang ronggeng, Serintil harus melewati satu ritual yang bernama buka kelambu. Nah, ritual buka kelambu tersebut adalah memberikan kesucian seorang gadis yang ingin menjadi ronggeng kepada siapapun pria dengan mampu membayarnya dengan harga yang tinggi. Setelah ritual tersebut terlaksana, akhirnya Serintil benar-benar menjadi ronggeng sejati. Hingga beberapa lama ia menjadi ronggeng yang sangat terkenal di desa, bahkan sampai keluar desa. Karena selain wajahnya yang cantik, dia juga penari yang hebat. Hingga pada puncak kejayaan Serintil, terjadilah malapetaka politik pada tahun 1965 yang menyebabkan desa Duku Paruk hancur, baik secara fisik dan secara mental. Karena kebodohannya, mereka menjadi terlibat ke dalam orang-orang komunis pada saat itu. Nah, desa Duku Paruk pun dibakar dan ronggeng beserta para penabuh calungnya ditangkap dan ditahan di penjara. Serintil yang menjadi bekas tahanan penjara akhirnya menyadari bahwa tidak sepantasnya ia sebagai perempuan hanya menjadi pemuas nafsu lelaki. Nah, sehingga ia mencoba memperbaiki citra dirinya untuk tidak lagi menjadi seorang ronggeng dan tidak lagi melayani lelaki manapun. Ia ingin menjadi ibu rumah tangga dan punya anak. Namun sayangnya hal tersebut tidak dapat terwujud karena sejak ia menjalani ritual tersebut, ia juga menjalani ritual lain agar ia tidak bisa hamil. Hingga Serintil pun tertekan depresi dan dia menderita gangguan kejiwaan. Nah, itu tadi merupakan sinopsis singkat mengenai isi cerita dari novel Ronggeng Duku Paruk. Secara keseluruhan, Ahmad Tohari berhasil menggambarkan desa Duku Paruk dengan sedetail mungkin dengan bahasa yang sederhana. Penceritaan ronggeng di daerah Duku Paruk juga diceritakan sangat jelas, mulai dari Serintil yang belum menjadi ronggeng hingga mengenal dunia ronggeng, hingga Serintil melakukan ritual-ritual yang diharuskan untuk menjadi ronggeng, sampai dia menjadi ronggeng terkenal. Meski novel Ronggeng Duku Paruk bergenre romans, namun menurutku novel ini lebih banyak mengisahkan tragedi, peristiwa, dan sejarah. Terlebih terdapat selipan peristiwa pada tahun 1965 yang dijelaskan oleh penulis pada novel ini. Selain itu, menurutku novel ini dapat dibaca oleh teman-teman sekalian yang berumur 17 ke atas, karena masih ada bahasa-bahasa Jawa kasar
Karena novelnya yang sangat tebal, mungkin pembaca akan merasa jenuh di tengah-tengah cerita. Namun Ahmad Tohari menggambarkan semuanya secara detail dengan gaya penceritaan yang sederhana dan apa adanya. Selain itu, novel Ronggeng Duku Paruk diadaptasi menjadi film pada tahun 2011 dengan judul film Sang Penari. Baiklah teman-teman, itu saja review novel pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa merekomendasikan novel apa yang harus aku review untuk video selanjutnya. Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih ya. Sehat selalu, sampai jumpa.